Wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyin lahum wa yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dan tiadalah kami utus para rasul itu ya kecuali dengan bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, supaya para rasul itu, nabi Allah itu bisa menjelaskan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan supaya jelas. Nabi Muhammad diutus ya di kaum Arab, ya enggak? Nabi Muhammad berbahasa Arab. Lalu diutus kepada orang Arab. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad itu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan. Supaya cepat mengerti. Oleh karena itu sahabat-sahabat itu bisa menghafal Al-Quran dalam sekejap. Kenapa? Bahasanya bahasa yang dimengerti karena bahasanya dia. Bahasa Ibrani, Nabi Allah Isa dan sebagainya. Itu sesuai dengan bahasa bangsa mereka. Ya. Tetapi ini bahasa Arab. Nabi Muhammad orang Arab dan berbahasa Arab disampaikan kepada bangsa Arab supaya apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepada mereka dari bahasa itu, maka cepat tanggap orang Arab itu menerima iman dan takwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi mengapa ini Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab? Ya, ini Al-Quran bahasa Arab. Nabi Muhammad menyatakan cintai Arab itu karena 3. Yang pertama, nabimu bangsa Arab. Yang kedua, Al-Quranmu adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga, kamu masuk surga dengan berbahasa Arab. Yang tidak mau masuk surga, ya sudah. Ya, karena di surga itu tidak ada bahasa kecuali bahasa Arab. Dan orang Islam itu ya condong dan cinta kepada Allah dengan lewat bahasa Arab, yaitu Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab. Dan Nabi kita adalah bangsa Arab. Cintai 3. Dan yang tidak mencintai 3 ini berarti tidak menggolongkan dirinya tergolong menjadi ashabul jannah. Tidak mau. Ya, siapa yang tidak mau? Ya orang kafir. Ya. Loh, kalau orang Arab ini misalnya Nabi Muhammad SAW itu dengan bahasa kaumnya, bahasa Arab. Kenapa kok bahasa Arab ini ya digulirkan kepada seluruh alam semesta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai pemberi syafaat, pemberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Indonesia, orang Indonesia yang pintar bahasa Arab melebihi orang Arab itu banyak. Orang Madura yang pintar bahasa Arab melebihi orang Arab itu banyak. Orang Jawa, orang mana saja Indonesia, hebat-hebat Indonesia. Walaupun bukan orang Arab, tetapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad orang Arab dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab dan ingin masuk surga dengan berbahasa Arab, mereka pelajari bahasa Arab itu seakan-akan mereka itu bukan orang Indonesia. Bahkan orang-orang ulama-ulama yang ada di Indonesia itu menjadi apa? Menjadi dosen-dosen di universitas Arab. Di Saudi, di Mekah, Madinah, atau di Mesir, ataupun di Hadramut. Itu orang Indonesia. Oleh karena itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arab itu masuk kepada bangsa-bangsa lain walaupun mereka bukan dari golongan Arab. Nah, itu mudahnya. Jadi Allah SWT itu kalau memberikan apa yang disampaikan ini, kenapa Allah tidak akan menurunkan Rasul itu kecuali dengan lesan kaumnya, yaitu bahasa Arab, sebagaimana Nabi Muhammad turun di Arab, tetapi yang lainnya di sekitar mereka dari bangsa Cina, bangsa Eropa, Casnya dan sebagainya, itu pintar bahasa Arab. Mudah. Allah mudahkan. Innamal usri yusra. Belajar sedikit dimudahkan. Tidak ada susahnya bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu mudah diterjemahkan oleh berbagai macam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Lain dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, kamu saja misalkan kalau menerjemahkan bahasa Madura saja, ya.
Mun kak berkak tok tablet tok itu apa bahasa Indonesianya? Coba. Susah tanya. Hah? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Kak berkak tok tablet tok, tahu tablet tok. Bahasa Indonesianya apa, Pak Ustaz? Hah? Nah, enggak bisa. Nah, tok tablet tok kan ada. Beda setong orang memberikan terjemahan. Tok tablet tok itu lingkang pukang sih. Lingkang pukang, tok tablet tok. Tak bisa itu. Ya enggak, susah. Maka orang bahasa Arab, ya sudah, bahasa Arabnya mudah. Diterjemahkan bahasa Madura seperti ini tafsir Al-Quran, langsung bahasa Madura bisa, bahasa Jawa langsung bisa, lah bahasa Indonesia langsung bisa, bahasa Inggris juga nyaman. Ya, ya, gampang, mudah. Ya. Tetapi kalau bahasa Inggris di bahasa Arab kan susah. Bahasa Jawa di bahasa Arab kan susah. Bahasa Madura di bahasa Arab kan susah. Makanya Allah kasih mudah untuk manusia. Ya ini, Allah kalau sudah menginginkan orang itu dimudahkan untuk menerima bahasa Arab itu sebagai bahasa yang memang Allah janjikan kepada orang pencinta bahasa Arab ini akan masuk surga. Nah, Allah memberikan apa solusi? Wa yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan ya orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Ada yang tidak mau, ada yang memusuhi, ada yang memerangi, tetapi juga ada yang dapat petunjuk dari bahasa Arab itu sendiri. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu maha mulia, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bijaksananya apa? Adanya orang yang ingkar kepada bahasa Al-Quran ini atau kepada Muhammad karena golongan Arab dan tidak mau orang Yahudi masuk dan tunduk kepada orang Arab, maka itu karena Allah maha bijaksana. Mulianya Allah karena ada yang mau diajak untuk ya memuliakan Allah karena kemuliaannya. Paham? Karena kemuliaannya Allah kita memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah? Ya, karena kemuliaan Allah itu sendiri. Bukan Allah itu mulia karena kita memuliakan Allah, bukan. Allah itu maha besar karena kita membesarkan Allah. Allah maha tinggi karena kita mengatakan Allah Ta'ala, bukan. Allah itu tinggi dengan sendirinya, walaupun kamu tidak memujinya. Tetap Allah dipuji, bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Walaupun mereka tidak bertasbih, tetap Allah itu terpuji, karena sifatnya maha terpuji. Paham? Nah ini, jadi aziznya Allah SWT itu maha perkasanya, maha mulianya, karena memang pada dirinya maha mulia, bukan karena sebab dimuliakan. Dan hakimnya maha bijaksananya, karena Allah sebelum manusia dicipta, sudah ada surga, neraka yang diciptakannya. Supaya apa? Supaya yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Itu hakimnya Allah. Jadi orang yang hakim, itu yang namanya hakim. Hakim itu adalah memutuskan suatu perkara di mana ada sesuatu yang salah dan yang benar. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan, itu hakim. Kalau tahkimnya kamu kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu menghakimi kamu secara benar dan konsekuen. Siapa yang benar akan dibenarkan, yang salah akan disalahkan. Oleh karena itu hakim itu harus berpihak kepada kebenaran. Sehingga hakim itu bisa adil. Kalau hakimnya itu hanya pesanan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, itu sudah satu kakinya jadi neraka. Itu katanya Nabi. Nabi hanya menyampaikan saja. Dan bagaimana hakim-hakim yang ada pada diri bangsa dan negara ini. Kita putuskan semuanya. Ya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Itu hakimnya Allah. Kamu hakim, seorang laki-laki, kepala keluarga, hakim. Kalau misalkan anak, ada 5, ada 10, ya. Kalau anak itu pintar, tapi satunya nakal, kamu harus pukul. Ya enggak? Yang tidak sholat, mau dibiarkan. Harus ditegakkan keadilan itu. Katanya Nabi, kalau sudah 7 tahun, disuruh sholat. 10 tahun tidak sholat, diusir dari rumah. Itu hukumnya Allah. Bila mana kamu berpihak kepada Allah dan Rasulnya, niscaya kamu akan dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita. Kalau tidak,
nanti anakmu akan menginjak-injak matamu dan hati kamu serta perasaannya kamu. Berapa banyak orang-orang yang kurang ajar dan tidak berbakti kepada orang tuanya karena mereka membiarkan anak itu ketika masih kecil dibiarkan kurang ajar sama kedua orang tuanya dan tidak mau beribadah kepada Allah dan tidak mengikuti Rasulnya. Sehingga apa? Kurang ajarnya itu dengan perasaannya, dengan nafsunya. Barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, sebagai imamnya, maka tunggulah adab yang Allah akan berikan kepadanya. Ya. Oleh karena itu ya Habib ingin menghimbau ya agar kita itu menjadi orang menjadi orang yang mau dimanusiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusiakan dirimu. Hormati dirimu, sayangi dirimu, jaga dirimu. Kebiri dirimu dengan keimanan dan ketakwaan. Jangan sampai terbawa arus informasi dan globalisasi. Sehingga kita tetap eksis di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang disampaikan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya Al-Qur'an, mudah-mudahan kita terbimbing dengan taufik dan hidayahnya, hidup dengan iman dan Islam, mati dengan husnul khatimah bi hurmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.